Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Menduk dimanapun berada, kita sudah ada di 10 malam terakhir. Layaknya sebuah perlombaan, hidup kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka di Ramadan ini, bahasa ketika putaran lap balapan mobil gitu ataupun balapan motor gitu kan, itu biasanya kalau udah lap-lap terakhir tuh gasnya itu gas semua, remnya banyak dikurangin, banyak kan gas-gasnya. Maka ini ada lap-lap terakhir dari perjalanan Ramadan kita. Semoga Allah terima ibadah kita dan ini gas-gasan maksimalan di dalam ibadah-ibadah kita. Maka berbicara tentang fastabiqul khairat, ada sebuah hadis menarik gitu. Ada hadis ketika di awal-awal menghijrahnya Rasulullah dengan para sahabat, itu banyak di antara sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat yang du'afa. Mereka adalah orang-orang yang secara perekonomian tidak terlalu melimpah gitu kan. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami enak banget mendapatkan derajat tertinggi. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka ngaji seperti kami ngaji gitu kan. Tapi mereka bisa bersedekah yang kami tidak mampu untuk bersedekah itu. Mereka bisa berhaji dan kami nggak mampu untuk berhaji. Mereka bisa berjihad dan kami tidak mau berjihad seperti jihad mereka gitu. Masya Allah, ini gimana ya Rasulullah? Kami pun pengen mendapatkan keutamaan seperti yang mereka dapatkan ya Rasulullah." Gitu, mendapatkan curhatan dari sahabatnya ini, dari kaum du'afa ini, yang bahasa pengen fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Ketika sahabatnya bisa A, saya juga harusnya bisa A gitu kan. Karena mereka ngaji, oh kita udah ngaji. Tapi ketika mereka bersedekah, lah kami nggak bisa bersedekah. Mereka berangkat haji, lah kami nggak punya ongkos buat haji gitu. Ya Rasulullah, kami juga pengen berlomba-lomba dengan mereka. Maka Rasulullah memberisikan kepada mereka, mau nggak aku ajarin sebuah amalan, yang amalan itu membuat engkau lebih mulia daripada mereka dan mengalahkan amalan mereka. Mau ya Rasulullah. Maka para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah. Makalah, bacalah setiap selesai dari sholatmu itu subhanallah sebanyak 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dan itu adalah 99. Dan sempurnakan la ilaha illallah wa la syarikalah. Dan tutup dengan la ilaha illallah, maka lengkaplah 100. Kalau engkau mengamalkan ini, wih, keutamaanmu akan melebihi keutamaan dari mereka. Wih, maka disitulah para sahabat-sahabat itu bahagia. Oh, Masya Allah, hari ini aku bisa mengalahkan orang-orang kaya gitu kan. Ini teman-teman du'afa, bahasanya mereka berlomba-lomba juga bisa bersaing dengan orang-orang yang kaya. Yang kaya soleh masalahnya ini persoalannya. Oh, dia udah soleh, kaya pula. Oh, Masya Allah. Ini sedang diajak fastabiqul khairat. Pulang bahagia mereka. Oh, bolehlah kalian sedekahnya banyak. Kami nggak bisa sedekah gara-gara kami nggak punya uangnya. Tapi ternyata Masya Allah, Rasul ajarkan ada sebuah zikir yang punya keutamaan melebihi dari sedekah mereka. Maka setelah itu mereka subhanallah, subhanallah, setelah sholat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu. Beberapa hari kemudian, para sahabat datang lagi. Ya Rasulullah, gitu kan. Kenapa? Nasihat yang kau kemarin sampaikan, kami akan ada keutamaan tambahan dengan keutamaan mereka. Fastabiqul khairat itu. Ternyata orang-orang kaya mendengarnya juga. Bocor ya Rasulullah. Mereka sampai tahu ya Rasulullah. Loh, mereka ngaji seperti kami ngaji. Sholatnya juga sama seperti kami sholat gitu kan. Mereka juga zikir yang sama dengan zikirnya kami. Tapi kami nggak bisa sedekah seperti sedekahnya mereka. Mereka nangis berulang air mata. Loh, kok di hadis ini bocor pada mereka ya Rasulullah? Maka di situ Rasulullah tersebut mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah keagungan Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketika saya mendengarkan Hasbul Burud dari hadis tadi itu ya, sebab turunnya hadis tadi, kadang ketika subhanallah itu ngebayangin, ya Allah, ini subhanallah yang pernah ditangisi oleh beberapa sahabat Rasulullah, para kekasih-kekasih Rasulullah. Masya Allah, berbahagia sekali kalau kita bisa mengamalkan dan mengistiqomahkan dalam bab tadi, dalam zikir-zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, tema kita adalah tema tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ternyata di dalam lomba-lomba kebaikan ini ada kisah tentang perang Tabuk. Di dalam peperangan Tabuk ini, sahabat Rasulullah diminta untuk bersedekah semuanya. Rasulullah menghabiskan harta-hartanya. Perang Tabuk adalah perang terakhir Rasulullah. Ulama menyebutnya sebagai Jaisyul Usrah, pasukan orang-orang yang tidak mudah. Kenapa saat itu memberat luar biasa? Perjalanannya jauh. Tabuk itu ada di sebelah utara ujung dari Saudi Arabia. Saat ini masuk dalam negara Saudi Arabia. Yang di Madinah Mekah panas gitu misalkan, masih dingin biasa, tapi di Tabuk sudah turun salju karena dia udah jauh sekali ke arah utara gitu. Nah, perjalanan jauh kan dalam puncak musim panas, perekonomian sahabat sedang nggak dalam puncak baiknya karena sebentar lagi mereka akan baru panen, belum panen saat itu.
Dan itu perjalanan yang tidak mudah, panasnya luar biasa dan jauh. Tapi di situ Rasul minta para sahabat untuk bersedekah. Masya Allah. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Rasul dan bawa. Itu ceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Amaruna Rasulullah yauman an natasaddaq. Rasulullah suatu ketika memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi, dan saat itu aku lagi punya banyak uang. Maka pulang fakultul yaum asbiqu Abu Bakar. Kata sahabat Umar, al-yaum asbiqu Abu Bakar. Kalimatnya jelas sekali. Hari ini asbiqu, aku akan mendahului dari perlombaan bersama Abu Bakar. Aku menang nih, duitku lagi banyak, kira-kira gitu. Maka beliau pulang, balik lagi kepada Rasulullah, Masya Allah, bawa banyak banget di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah nanya kepada Umar, Umar, apa yang kau tinggalkan? Maaf kau li ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Sayyidina Umar mengatakan, mislahu ya Rasulullah. Seperti itu juga ya Rasulullah. Aku bagi dua, setengahnya aku bawa ke sini, setengahnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Masya Allah. Beberapa saat kemudian, sahabat Abu Bakar datang. Diletakkan banyak pelung semuanya. Masya Allah, diletakkan. Dan Rasulullah pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Abu Bakar, maaf kau itu ahli-ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dan di situ sahabat Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang ditinggalkan oleh sahabat Abu Bakar kepada keluarganya adalah semuanya. Mau sabiquka abqaitu lahum Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Dan di situ hari itu juga di menit yang sama Sayyidina Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada. Aku nggak akan pernah bisa mengalahkanmu wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq. Dibawa seluruh hartanya. Tadi Sayyidina Umar udah bawa setengah dari harta, 50% harta yang dimiliki itu gak sedikit, itu banyak. Dan sahabat Abu Bakar Siddiq semuanya, dan gak bisa dilawan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi fastabiqul khairat ini, oke lah, dua ini Masya Allah gitu, level keimanannya tinggi sekali. Tapi ada contohnya yang lain kok. Sahabat Abdurrahman bin Auf, ya gak sedikit ya, 2.000 dinar. Satu dinarnya aja itu, satu dinar itu sekitar 5 jutaan gitu kan. 1.000 dinar, Masya Allah itu berapa itu ya? 1 miliaran, ya 1 miliar ya mungkin ya. Berarti kalau 2.000 dinar sekitar satu sekali sedekah langsung 10 miliar, Masya Allah gitu. Sayyidina Utsman bin Affan bawa 1.000, Sayyidina Abdurrahman bin Auf bawa 2.000 dinar. Nah setelah itu ada yang sedekah juga, ala kadarnya gitu kan. Tapi itu harta yang dimiliki, yang tertinggi yang dimilikinya. Membawa setengah sok, kira-kira setengah kilogram beras. Yang lain bayangin miliaran, belasan miliar gitu, tahu ada yang datang bawa setengah kilo. Ya Allah, nilainya berapa sih itu? 5.000 doang, ya Allah. Maka diledekin sama orang-orang munafikin gitu kan. Allah nggak butuh sedekahmu. Kepada Sayyidina Utsman, itu riya aja kan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu pengen riya doang kan di hadapan umum gitu kan. Itu orang-orang yang mencela, itu dibela oleh Allah SWT, orang-orang baik tadi dari celaan-celaan orang yang mencela. Dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat, dan orang-orang yang mencela orang taat di dalam sedekah mereka itu, la yajiduna ila juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Ketika mereka menghina orang-orang baik itu, maka Allah menghinakan mereka. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu kan. Tadi kan sedekahnya gede-gede ya. Nah, Ba'akil setengah sok. Ada Bakain yang dia nggak sedekah. Datang pada Rasulullah pengen ikut jihad fisabilillah. Cuman nggak ada bekalnya, ya Rasulullah pengen dong gitu kan. Ada 7 sahabat, nggak ada lagi, udah habis semuanya, kuotanya udah penuh. Ini ya uang buat infak berjalan kalian nggak ada lagi. Gitu. Ya Rasulullah kami nggak ikut perang. Enggak. Kenapa ya Rasulullah? Nangis beliau, Bakain. Itu pun Allah catat, Allah puji mereka. Karena pengen banget sedekah, dan pengen banget jihad, tapi nggak bisa gitu kan. Tapi menarik ya, ada kalimat terakhir tentang Ulbah bin Zaid. Saat itu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Krik, 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 nggak ada jawaban. Sahabat semua bingung, ini siapa orang keren nih, kaya banget ini. Sahabat Utsman aja udah berhenti itu kan. Kenapa? Dia dikeluarin semuanya. Lah ini kok masih bisa di hari-hari terakhir? Kok masih bisa sedekah? Berarti duitnya banyak banget ini. Nggak ada serinya ini. Maka Rasul memberikan pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian para sahabatku yang malam ini telah bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Krik, krik, krik. Nggak ada yang berani ngacung. Yang nggak tahu nih siapa orang ini. Ini keren banget. Sampai yang ketiga. Siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya? Dengan malu-malu Ulbah bin Zaid ngangkat tangan. Mungkin saya ya Rasulullah. Bagaimana Ulbah? Kok bisa gitu kan? Masih bisa sedekah saya malam hari ini?
Ya Rasulullah, tadi malam aku bermunajat kepada Allah. Dalam munajatku aku berkata kepada Allah, ya Allah, semua orang kau perintahkan untuk sedekah dan engkau tidak menitipkan uang sedekah itu untuk diriku ya Allah. Maka ya Allah, jika ada kebaikan dari diriku ya Allah, maka aku berikan pahalanya terhadap orang-orang muslimin. Aku sedekahkan ya Allah. Jika ada orang menzalimiku dan di situ ada pahala kebaikan ya Allah, maka aku sedekahkan pahalanya untuk orang-orang muslimin. Dan Rasul mengatakan dengan sumbernya, wahai Ulbah, iya itu Ulbah, sedekahmu yang telah Allah terima tadi malam. Masya Allah. Sedekah itu dimulai dari mana? Dari gerakan hati, bukan tentang nominalnya. Kalau nominalnya besar, alhamdulillah, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak, setidaknya kita masih ada contohnya kepada tadi Ulbah bin Zaid dan kepada Abu Akil yang bersedekah dengan sangat minimalis, tapi Allah terima. Semoga Allah terima sedekah-sedekah kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Semoga Allah terima dan jadikan kita orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.